Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib. Sudah sampai pembahasan rukun-rukun haji. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Wa arkanul haji, dan adapun rukun-rukun haji arbaatun, itu 4. Rukun-rukun haji ada 4. Namun di pendapat ulama yang lain mengatakan 5. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5 macam. Nah, di sini perbedaan ulama. Ahaduha, adapun salah satunya 4, al-ihramu, adalah ihram ma'an niyah, bersama niat. Rukun haji yang pertama adalah ihram bersamaan dengan niat. Niat ihram. Niyatu dukhuli fil haji, maksudnya adalah niat masuk kepada ibadah haji. Maksudnya ihram adalah seperti halnya sholat, kita bertakbiratul ihram, hanya saja haji tidak memakai lafaz takbir. Ihram maksudnya adalah sesuatu yang tadinya halal, maka untuk sementara waktu ketika sedang berihram dalam haji itu menjadi haram. Contohnya menjima istri, contohnya menggunting rambut, memotong kuku, menyisir, memakai wangi-wangian yang tadinya mubah, bahkan memakai wangi-wangian sunnah, maka menjadi tidak boleh di dalam berihram. Rukun haji yang pertama adalah ihram, berbarengan dengan niat. Niat. Wasani, dan yang kedua adalah wukuf bi Arafah. Wukuf di Arafah. Wal muradu, dan adapun yang dimaksud wukuf bi Arafah, maksudnya adalah hudurul muhrimi, hadirnya orang yang berihram, bil haji, dengan haji, lahzotan, pada sebentar saja. Jadi hadirnya orang yang berihram di dalam haji sebentar, itu sudah mencukupi rukun wukuf di Arafah. Ba'da zawali syamsi, kapan waktunya? Setelah zawal syamsi, setelah tergelincirnya matahari, yauma arafata, pada hari Arafah. Nah, setelah tergelincir matahari ba'da juhur, di hari Arafah. Namun seutama-utamanya wukuf adalah menemui siang dan malamnya. Mencukupi walau hanya sebentar saja. Wahwa, adapun hari Arafah, al-yaumut tasi'u, adalah hari at-tasi'u yang ke-9, apa hari? Min Dzulhijjah, dari Dzulhijjah. Hari Arafah adalah hari tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Bisyarti kaunil wakif, dengan syarat keberadaannya orang yang wakif, orang yang wukuf. Dengan syaratnya keberadaan orang yang wukuf, ahlan, adalah ahli, lil ibadah, untuk beribadah. Jadi syaratnya adalah orang yang wukuf itu ya orang yang disebut ahli untuk beribadah. La majnunan, tidak gila, wala mugma alaihi, dan tidak ayan. Artinya tidak sakit kedua ini. Kalau hanya sakit meriang, sakit gatal, sakit memang yang sakit biasa, maka dia tetap wukuf di Arafah, walau dengan berkendaraan, atau di dalam kendaraan, atau di atas kendaraan. Tapi pada poinnya dia harus wukuf di Arafah. Ada diam di Arafah, padang Arafah. Wa yastamiru, dan berlanjut atau terus-menerus waktu wukufi, waktu wukuf, ila fajrin, sampai fajar, yauman nahri, pada hari nahar. Wukuf dari jawalu syamsi, dari tergelincirnya matahari hari Arafah, sampai kapan? Sampai subuh di hari nahar, di hari 10 Dzulhijjah. Wahwa, adapun hari nahar, al-ashiru min Dzulhijjah, adalah hari ke-10 bulan Dzulhijjah. Nah, ini dia. Wasalis, dan yang ketiga adalah tawaf bil bait, tawaf di Ka'bah. Sab'at tawafatin, dengan 10 kali putaran. Ja'ilan, hal dalam keadaan menjadikan ianya orang, fi tawafihi, di dalam tawafnya siman atau orang, al baita, pada Ka'bah. Jadi an yasarihi, dari kirinya man, atau kirinya orang.
Rukun haji yang ketiga adalah tawaf di Ka'bah. Dengan 7 kali putaran, ia menjadikan di dalam tawafnya orang itu pada Ka'bah an yasirihi dari kirinya. Jadi kebalikan dari arah putaran jarum jam. Jadi Ka'bah di sebelah kiri kita. Nah, mubtadi'an hal dalam keadaan memulai ianya orang bil hajar dengan hajar al aswadi dengan hajar aswad. Jadi dia memutar dimulai dengan hajar aswad. Wa muhadian dan hal dalam keadaan lurus. Hal dalam keadaan lurus ianya orang, maksudnya orang yang tawaf tersebut. Selanjutnya maksudnya lurus apa dengan walahu dengan hajar aswad. Jadi orang itu lurus dengan hajar aswad fi mururihi di dalam lalu lalangnya atau di dalam jalannya orang. Nah, di dalam jalannya orang. Selanjutnya bijami badanihi dengan seluruh badannya orang. Nah, jadi saya ulang bahwa dia memulai dengan hajar aswad dan tegak hal dalam keadaan lurus baginya hajar pada hajar aswad tersebut di jalannya orang bijami badanihi di seluruh badannya. Jadi lurus badannya searah dengan hajar aswad. Falau bada'a seandainya memulai ianya orang bigoiril hajari dengan selain hajar aswad lam yuhsab maka tidak dihitung atau tidak dianggap apa tawaf lahu baginya orang. Seandainya orang ini memulai bukan dari hajar aswad, memulai dari rukun yamani dan sebagainya, maka tidak dihitung. Maka yang tetap dihitung adalah dari mulai hajar aswad. Warrobi dan yang keempat adalah rukun haji yang keempat as-sa'yu baina sofat wal marwah. Sa'i di antara sofa dan marwah. Ini rukun haji yang keempat. Nah, selanjutnya sab'a marotin dengan 7 kali. Wasyartuhu dan adapun syaratnya sa'i ayya bada'a adalah memulai ianya orang fi awali marotin di awal kalinya, di awal pertama kalinya bis sofa di bukit sofa. Wayakhtimu dan mengakhiri atau menutup ianya orang bil marwah dengan marwah. Wayusabu dan dihitung zahabuhu apa perginya orang minas sofa dari sofa ilal marwati kepada marwah marwatan pada satu kali. Jadi tatkala memulai dari sofa ke marwah itu satu kali. Nah, satu kali. Wa auduhu dan kembalinya orang minha dari marwah ilaihi kepada sofa marwatan ukhra pada kali yang lain. Nah, pada kali yang lain artinya dihitung 2 kali. Jadi sofa ke marwah ke sofa itu dihitung 2 kali sampai terus 7. Wasofa dan adapun lafadz sofa bil qasri dengan isi maksur. Sofa berbentuk isi maksur. Torfu jabalin. Nah, maksudnya wasofa bil qasri dengan isi maksur adalah torfu jabalin Abi Kubaish. Puncaknya gunung Abi Kubaish. Ini sebuah istilah, sebuah nama. Wal mar'atu dan adapun marwah. Wal marwatu dan adapun marwah bifatil mimi dengan mimnya di fathah marwah. Alamun adalah sebuah nama alal maudhi'i atas tempat al ma'rufi yang dikenal atau yang ma'ruf apa tempat di Makkah dengan di Mekah. Nah, jadi sofa dan marwah itu ya sudah maklum, sudah ma'ruf di Mekah kita telah mengetahuinya. Wabakia dan tersisa min arkanil haji dari rukun-rukun haji al-halku awit taksiru mencukur atau memendekkan. Nah, ini dia. Jadi yang menganggap 5 rukun haji itu ini halku wa taksir, mencukur dan memendek ini menjadi rukun sehingga menjadi 5. In ja'alna jika menjadikan siapa kami kullan pada tiap-tiap minhuma dari mencukur atau memendekkan nusukan pada nusuk pada ibadah. Nah, menjadikan rukun ketika mencukur dan memendekkan ini, ulama menjadikan bahwa tiap-tiap
mencukur dan memendekkan adalah sebagai nusuk ibadah haji. Wahwal masyhur adalah ini adalah pendapat yang masyhur. In ja'alna kullan minhuma nusukan adalah al-masyhur, pendapat yang masyhur. Nah, ini yang masyhur pendapatnya. Jadi mencukur atau menggunting atau memendekkan adalah bagian dari rukun haji. Nah, kemudian pain kulna, jika mengatakan siapa kami, inna kullan, pada sungguh tiap-tiap minhuma dari mencukur atau memendekkan, istibahatul mahzuri adalah membolehkan sesuatu yang dihalangi atau terhalang, falaisa maka tidak ada apa mencukur atau memendekkan minal arkani daripada rukun-rukun. Yang menganggap itu bukan rukun, bahwa mereka mengatakan itu adalah kebolehannya sesuatu yang telah diharamkan, telah dihalangi. Jadi ya batasannya pas mencukur itu. Setelah mencukur atau menggunduli atau memendekkan, maka sesuatu yang tadinya haram menjadi halal kembali. Nah, ini adalah bukan termasuk rukun kalau yang menyatakan demikian. Nah, wajibu dan wajib takdimul ihrami, apa mendahulukan ihram, ala kullil arkani as-sabiqati, atas seluruh rukun-rukun sabiqah yang telah lalu. Jadi harus tertib. Ihram itu ya sesuatu yang harus didahulukan dari rukun-rukun yang lain. Warkanul umroti salah satun, dan adapun rukun-rukun umroh salah satun adalah 3 perkara, 3 macam. Kama fiba dinusahi, sebagaimana perkara fiba dinusahi yang ada di sebagian naskah, au fiba diha, atau sebagian naskah-naskah, arba'atu asya'a adalah 4 perkara. Rukun umroh ada yang mengatakan 3 perkara, ada pula ulama yang mengatakan 4 perkara. Jika dihitung 4, maka mencukur atau menggunduli adalah bagian dari rukun umroh. Nah, yang mana 4 yang mana 3? Al-ihramu, yang pertama ihram. Wat tawafu, dan tawaf. Was sa'yu, dan sa'yu. Wal khalqu, dan mencukur. Awit taksiru, atau memendekkan. Fi ahdil kaulain, di salah satu dua wajah. Jadi ihram, tawaf, sa'yu, ini rukun umroh ketika orang mengatakan 3 rukun. Ketika mengatakan 4 rukun, maka al-halqu ini mencukur atau memendekkan bagian dari rukun umroh, maka menjadi 4 di salah satu dua wajah. Wahwa adapun ahadul kaulaini ar-rajih, itu yang unggul. Ulama yang mengatakan menggunduli, mencukur atau memendekkan adalah rukun umroh, ini kaul yang rajih, yang unggul maksudnya. Kama sabak, sebagaimana perkara sabak, qoriban, sebagaimana sabako maksudnya, sebagaimana hal yang telah lalu, qoriban yang telah lewat masanya, sebagaimana penjelasan yang telah lewat. Wa illa, maka jika tidak, fala yakunu, maka tidak ada apa halku atau mencukur atau memendekkan min arkanil umroh, dari rukun-rukun umroh. Maksudnya adalah jika tidak menuntut pendapat yang kuat, jika tidak kita menjadikan pendapat yang kuat sebagai landasan atau pegangan kita, maka kita al-halku atau mencukur atau memendekkan bukan bagian dari rukun umroh. Maka rukun umroh menjadi 3. Nah, itu. Jadi jika tidak menuntut pendapat yang kuat, maka keduanya bukan termasuk rukun umroh. Maksudnya mudahnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.